masing-masing. Kemudian yang dibahas bukan dirangkum doang, tapi yang dibahas poin-poinnya seperti yang saya taruh di ULS, gitu ya. Oke. Ada yang sukarela mau kelompok yang sharing hari ini? Kalau sharing hari ini berarti yang kuali nggak usah presentasi, tetap kerjakan tugas, tapi nggak usah presentasi. Ada yang bersedia sukarela? Kelompoknya sharing, ya. Oke, satu, butuh 2 kelompok. Ada satu lagi? Iya. Aman. Yang bersedia? Iya. Ya kan maju kedua ada orang. Dulu kan nanti ditunggu model kita. Ada lagi? Mau, oke. Satu kelompoknya? Oke. Ya, oke. Silakan kelompok satu dulu, persiapan pertama. Silakan. Dijelasin dulu jurnalnya sebelum masuk ke poin-poin tadi ya. Jurnalnya tentang apa gitu ya? Ya sudah. Bisa. Kok nih loh? Kok saya ingat bantuin. Kita presentasi. Jadi kan ada rangkumannya, kok nggak buka jadi ya. Nah, selamat siang Bu Ika dan teman-teman sekalian. Jadi kami di sini akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan jurnal yang kami pilih. Di sini ada Revisiting the Ability of Research and Development Activities to Improve Value Relevance. Nah, ini jurnalnya udah jurnal Q1 juga. Nah, jurnal itu bilang apa sih? Ini sebenarnya merujuk ke New Economy. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang dalam New Economy ini makin banyak inovasi-inovasi, makin banyak R&D-nya juga. Nah, di sini tuh masih jurnalnya membahas soal salah satu buku juga tentang apakah akuntansi itu sebenarnya sekarang udah berakhir atau enggak. Dan karena terinspirasi dari buku itu juga, intinya jurnal itu ingin mengetahui apakah dengan kondisi di mana research and development ini seperti yang kita tahu kalau di IFRS dan juga GAAP itu kan ada yang di expense dan juga ada yang dikapitalisasi. Kalau GAAP kan full di expense kan. Nah, dia ini ingin melihat bisa nggak sih dari R&D ini kalau dalam kondisinya di sini itu Amerika dan juga Shanghai, mereka ngambil sampelnya ini dari
Nasdaq sama SSI Shanghai Stock Exchange. Nah, kan kalau yang Nasdaq ini Amerika pasti pakai GAAP, di mana mereka itu cenderung akan mengekspanskan semua beban R&D-nya dia. Nah, padahal kalau kita trace back lagi, kan R&D kan sebagai suatu bentuk inovasi. Dan di sini investor itu pastinya gimana sih investor tuh melihat R&D ini sebagai inovasi kalau misal dia ini diekspanskan. Jadi dia ingin menilai kembali dari value relevance-nya terkait dengan R&D, apakah masih relevan gitu untuk terkait inovasi dan juga gimana meningkatkan value relevance-nya. Dan juga merujuk ke apakah akuntansi itu sudah benar-benar berakhir di dalam menilai segala inovasi itu. Jadi seperti itu. Nah, intinya juga jurnal itu juga membahas sebuah sedikit pertentangan dari buku itu. Kenapa? Karena buku itu tidak mengelompokkan gimana R&D ini kalau di dalam kondisi industri yang berbeda. Dan kalau di sini itu dipisahkan. Oke, ada Nasdaq sama SSI, ada juga tech firms dan juga non-tech firms. Profit dan perusahaan-perusahaan yang profit dan juga perusahaan-perusahaan yang loss. Jadi dia benar-benar ingin cari tahu pengaruhnya R&D ini ke inovasi, persepsi investornya, dan juga gimana dia apply ke industri-industri yang berbeda juga dengan standar-standar yang beda juga. Karena di sini Amerika pakainya GAAP dan juga sebagai pembanding dia juga ngambil SSI Shanghai Stock Exchange-nya. Nah, di sini pertama saya akan bahas dulu mengenai problem area. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Shannon, jadi penelitian ini tuh kayak menyoroti kembali gimana sih pentingnya research and development itu dalam meningkatkan relevansi nilainya perusahaan. Nah, dengan menggunakan hipotesis pasar efisien, dipertimbangkan gimana sih accrual sebagai bagian dari laba dan juga pengeluaran research and development itu tersaring terkait dengan pergerakan harga saham. Nah, masalah ini tuh timbul karena model residual income yang selama ini digunakan itu dia tidak memasukkan inovasi perusahaan yang diwakili sama research and development sebagai faktor penentu nilai. Nah, akibatnya hubungan antara dana yang diinvestasikan untuk research and development dan juga keuntungan masa depan itu jadi nggak jelas atau kabur. Nah, ini yang memicu diberlakukannya FAS nomor 2 di Amerika Serikat, di mana standar akuntansi ini tuh mengharuskan biaya research and development itu diakui secara langsung, secara penuh dalam laporan keuangan. Nah, seperti yang tadi juga udah disebutkan oleh Shannon, penelitian ini kan datang dari pemikiran tentang end of accounting gitu, yang menekankan kalau misalnya praktik akuntansi keuangan sekarang itu seringkali dia mengabaikan aset tidak berwujud yang dikembangkan secara internal. Nah, ini tuh jadi makin relevan karena kan sekarang itu beralih ke new economy era yang berbasis sama teknologi tinggi, di mana nilai dari intangible asset itu justru mendominasi. Nah, penelitian ini tuh melihat kembali gimana sih pentingnya accrual sebagai salah satu komponen utama laba dalam hubungan dengan pengeluaran untuk research and development, serta gimana sih keduanya ini saling mempengaruhi relevansi nilai perusahaan. Nah, apa sih yang istimewa dari penelitian ini? Jadi penelitian ini tuh istimewanya ada pada temuan empiris baru yang menunjukin gimana sih investasi research and development itu bisa memperkaya informasi accrual. Terus peneliti itu juga seperti yang sudah disebutkan oleh Shannon, dia membandingkan dua pasar modal yang besar, yaitu Nasdaq di Amerika Serikat dan juga Shanghai Stock Exchange di Tiongkok. Nah, dibandingkan untuk melihat apakah pola yang sama itu berlaku di kedua bursa saham terbesar di dunia ini. Nah, penelitian sebelumnya itu dia udah mengkonfirmasi kalau misalnya investor itu sangat menanggapi informasi keuangan termasuk angka dari research and development ini. Tapi belum ada yang secara spesifik dia tuh mempertanyakan gimana sih research and development itu sebenarnya menambah bobot dan juga maknanya dari accrual sebagai komponen penting laba. Nah, dengan menjawab pertanyaan tadi berarti penelitian ini tuh udah menutup celah riset sebelumnya, di mana peneliti itu berpendapat kalau misalnya belanja pada research and development itu dia tidak hanya mendorong inovasi dan juga pertumbuhan jangka panjang, tapi juga memperkuat relevansi nilai accrual karena
di balik setiap angka accrual itu ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang lahir dari riset dan juga pengembangan. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai research problem. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, penelitian ini kan berawal dari kekhawatiran kalau misalnya model valuasi tradisional seperti model residual income itu seringkali dia kurang mampu untuk menangkap peran dari inovasi internalnya perusahaan, khususnya belanja research and development di dalam menentukan harga saham. Padahal seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga, di era new economy itu kan mengandalkan aset tak berwujud. Komponen accrual itu seharusnya bisa memberikan wawasan yang lebih bagi investor. Tapi kenyataannya relevansi accrual terhadap harga saham itu justru semakin tidak jelas. Sementara ketidakpastian tentang hasil research and development itu buat investor mikir sebenarnya belanja research and development ini tuh dianggapnya sebagai beban atau sebagai investasi di masa depan. Nah, untuk mengatasi gap ini, maka penelitian ini tuh melihat sejauh mana sih accrual itu mampu menjelaskan fluktuasi harga saham. Kemudian menguji apakah porsi belanja dari research and development terhadap penjualan itu dia bisa berperan sebagai penguat atau justru penghambat relevansi nilai accrual. Nah, seperti yang sudah disebutkan berkali-kali, penelitian itu membandingkan temuan antara dua bursa besar yaitu Nasdaq dan juga Shanghai Stock Exchange, serta di berbagai kondisi perusahaan seperti yang tadi sudah disambung oleh Shannon, yaitu teknologi versus non-teknologi, memiliki versus tidak memiliki, aset tak berwujud, dan juga profit versus loss. Di mana penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama adalah apakah perusahaan dengan belanja research and development itu dia mendapatkan valuasi pasar yang lebih tinggi, dan juga gimana sih pengaruh belanja research and development terhadap value relevance accruals. Apakah research and development ini tuh memperkuat atau justru dia melemahkan atau menghambat kemampuan accrual dalam menjelaskan harga saham. Nah, dari pertanyaan itu kemudian muncul hipotesis. Hipotesis yang pertama itu adalah firms with R&D receive higher valuation from the market, di mana hipotesis ini tuh dia sifatnya directional karena secara eksplisit dia menyatakan arah hubungan yaitu perusahaan dengan research and development itu mendapatkan valuasi yang lebih tinggi. Sementara hipotesis yang kedua itu adalah research and development expenditures itu affect the value relevance of accrual, di mana hipotesis yang ini itu sifatnya adalah non-directional karena dia tuh hanya menyatakan ada pengaruh tanpa menunjukkan apakah pengaruh ini positif atau negatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke purpose of study. Jadi di sini kita akan masuk ke purpose of study. Ini bagian dari yang nomor 4, research design. Jadi pertama, paper ini atau jurnal ini itu termasuk ke dalam explanatory research. Nah, kenapa? Karena tujuan dari artikel ini itu untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel akuntansi. Nah, variabel-variabel yang dimaksudkan itu ada accruals, operating cash flow, R&D expenditures terhadap stock price, dan juga relevansi keuangannya. Nah, di sini juga hubungan expenditures terhadap stock price itu kan digunakan menggunakan analisis regresi panel dan juga model kuantitatif untuk menguji hubungan tadi, kausal tadi, untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel ini. Dan di sini peneliti itu kan tadi sudah dijelaskan juga membandingkan antara Nasdaq dan juga SSI, di mana perbandingan ini tuh dibuat untuk memperjelas dua saham besar tadi itu gimana sih dia ini menjelaskan R&D ini gimana memoderasi pengaruhnya accrual terhadap valuation-nya di pasar. Jadi bisa juga menunjukkan apakah ada penjelasan fenomena terkait dengan data yang ada, data dari SSI dan Nasdaq dengan teori-teori yang selama ini kita tahu. Nah, juga penelitian ini tuh tadi karena fokusnya ke sebab akibat, dia ini juga fokus ke kata kuncinya itu evaluate the informativeness, dan di sini menggunakan interaksi antar variabel. Jadi dia pakai dummy R&D. Nah, apa itu dummy? Sebenarnya dummy ini artinya gini. Contoh, angka 0. 0 itu berarti dia tidak memiliki pengeluaran research and development. Yang pertama, dia memiliki pengeluaran research and development. Jadi dummy ini bukan maksudnya apa-apa, tapi sebagai simbol penanda aja. Oh, kalau 0 berarti perusahaan ini nggak punya pengeluaran R&D. Kalau 1, perusahaan ini punya pengeluaran R&D. Nah, dia mengujinya terhadap accruals.
Nah, karena dia mau uji interaksi, berarti dummy-nya tadi dikalikan sama accruals-nya. Dia mau tahu efeknya punya nggak punyanya R&D terhadap accruals-nya perusahaan itu, tergantung tadi pengelompokan industri di subsampel nantinya yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan di sini karena tadi menjelaskan mekanisme hubungan, dia termasuk ke dalam explanatory dan juga bukan sekedar menggambarkan fenomena ataupun membangun teori yang baru. Nah, untuk extent of researchers interference-nya juga minimal karena di sini dia fokus ke data asli, dia nggak ada melakukan manipulasi, nggak ada melakukan eksperimen, dia langsung benar-benar menarik data dari secondary data dari unicorn data service yang juga sudah terbit, dan dia nggak juga mengeluarkan kuesioner, wawancara, observasi ataupun eksperimen lapangan. Jadi minimal, dia cuma ambil aja data sekunder dari UDS atau Unicorn Data Service. Dan juga peneliti itu cuma hanya juga melakukan pembersihan data atau data cleaning, di mana dia itu mengeluarkan sampel-sampel yang dinilai kurang relevan. Contohnya itu kalau dari jurnal ini itu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam peminjaman kayak bank, perusahaan-perusahaan itu seperti itu dikecualikan karena mereka punya karakteristik yang tentunya berbeda. Dan karena itu melalui data cleaning dan juga analisis statistik melakukan manual regression itu dilakukan tanpa manipulasi. Jadi benar-benar datanya gimana dari Unicorn Data Service diambil, diolah, di cleaning. Jadi interference-nya minimal. Dia tidak melakukan sentuhan ataupun manipulasi apapun. Nah, selanjutnya untuk study setting ini juga non-contrived. Kenapa non-contrived? Karena peneliti itu memanfaatkan kondisi pasarnya tadi, pasarnya Nasdaq sama SSI, dan juga data akuntansi atau data realnya. Jadi bukan menciptakan skenario ataupun simulasi. Nah, kenapa sih dia langsung menggunakan data itu? Ya supaya kita bisa tahu kondisi pasarnya Nasdaq sama SSI itu benar-benar digambarkan, karena dia benar-benar ambil datanya langsung itu tadi tanpa interference apapun. Nah, untuk unit of analysis-nya itu firm years of observations, karena dia ini fokusnya itu pengaruh R&D per periode terhadap accruals, jadi unit terukurnya atau unit of analysis-nya itu firm years, dan itu memungkinkan analisa itu antar variasi waktu dan juga lintas perusahaan, karena fokusnya di sini firm years. Nah, untuk time horizon-nya juga long. Kenapa? Karena dia ini mencakup sampelnya mencakup tahun 1986 sampai tahun 2023 untuk Nasdaq, dan juga 2004 sampai 2022 untuk SSI. Jadi desainnya itu mengikuti time series, jadi mengikuti perubahan dan bukan cross sectional. Jadi dia ini peneliti di sini tuh menganalisis trennya itu secara jangka panjang, dilihat dari pengambilan data juga yang cukup banyak, jadi cukup long. Oke, selanjutnya ada variables. Nah, variabel ini yang pertama ada variabel dependent. Variabel dependent pada penelitian kali ini adalah stock price dengan simbol SPIT. Artinya harga penutupan saham di akhir periode T untuk perusahaan I diambil dari Unicorn Data Service. Kemudian ada persamaannya seperti kalian bisa lihat berikut. Nah, ada dari persamaan itu dapat dilihat variabel independennya ada book value per share, accruals per share, operating cash flow per share, R&D to sales ratio, dan dummy R&D. Nah, dummy R&D ini artinya kalau misalnya dummy R&D ini satu jika R&D itu lebih besar daripada 0, dan kalau misalnya 0 itu jika R&D sama dengan 0 gitu. Nah, kalau misalnya 0 ini berarti dia tidak memiliki pengeluaran R&D. Kalau misalnya 1 dia berarti memiliki pengeluaran R&D. Kemudian untuk variabel kontrol ada dummy country. Dummy country ini definisinya adalah dummy pasar. 1 untuk perusahaan di Nasdaq, 0 untuk SSE, dan perannya adalah mengontrol perbedaan karakteristik pasar AS dengan Tiongkok dalam universal analysis. Di sini penulis mengatakan bahwa beside dummy variability country equal
to 1 or 0 for firm listed in Nasdaq atau SSI. Nah, lalu ada dummy INTA. Dummy ini dummy ini ada untuk menjelaskan keberadaan aset tak berwujud. 1 jika perusahaan memiliki intangible aset, dan 0 untuk sebaliknya. Nah, perannya adalah menyusun subsampel untuk menguji pengaruh R&D pada perusahaan dengan tanpa aset tak berwujud. Lalu, dummy profit, definisinya adalah dummy untuk kondisi profitabilitas 1 jika perusahaan mencatat laba dan 0 jika rugi. Perannya adalah menyusun subsampel profit versus loss firm untuk melihat apakah efek R&D ini berbeda berdasarkan profit or loss. Kemudian ada variabel moderasi. Nah, di variabel moderasi ini ada dummy R&D dengan definisi masih sama seperti tadi. 1 jika R&D lebih besar dari 0, dan 0 jika R&D sama dengan 0. Yang memiliki peran yaitu memoderasi kekuatan relevansi akrual atau ATCR terhadap harga saham melalui interaction term, yaitu DRND kali ATCR. Lalu ada triple interaction in universal model. Definisi dan perannya adalah discount rate dikali DRND dikali accrual untuk melihat apakah efek moderasi R&D terhadap accrual ini berbeda antara Nasdaq dan SSE. Nah, kemudian selanjutnya ada scale. Scale yang pertama ada rasio. Di rasio ini terdapat stock price, di mana harga penutupan saham USD per saham itu adalah harga penutupan saham USD. Titik nolnya sama dengan benar-benar tidak ada harga atau tidak mungkin negatif. Lalu ada book value per share, di mana nilai buku ekuitas per saham atau USD per saham ini adalah 0 atau sama dengan tanpa ekuitas. Kemudian ada accrual. Accrual ini komponen accrual laba per saham atau USD. Itu adalah komponen accrual laba per saham USD dihitung sebagai EPS dikurangi OCF. 0 berarti laba bersih sama dengan arus kas sepenuhnya cash basis. Kemudian ada OCF atau operating cash flow per share, di mana arus kas operasi per share USD ini dibagi dengan jumlah saham USD. Apabila hasilnya 0 itu artinya tidak ada arus kas operasi. Kemudian R&D atau R&D to side ratio, di mana persentase beban R&D terhadap penjualan. Persentase beban R&D terhadap penjualan ini apabila 0 sama dengan tidak ada beban R&D dan rasio berskala kontinu. Kelima variabel yang dijelaskan sebelumnya memiliki nol mutlak dan interval konsisten sehingga termasuk skala rasio memungkinkan perbandingan proporsional dan analisis regresi. Kemudian untuk nominal R&D sama dengan 0. Itu artinya tidak ada R&D. Kalau misalnya 1 itu berarti ada R&D. Hanya menyatakan kelompok perusahaan melakukan R&D atau tidak ada makna jarak antara 0 dan 1, hanya label kategori. Kemudian untuk dummy country, apabila 0 sama dengan SSE, 1 sama dengan Nasdaq. Nah, artinya adalah label pasar perusahaan yang tidak ada urutan antara Nasdaq lebih besar daripada SSE secara numerik dan hanya kategori yang berbeda. Kemudian ada dummy INTA, apabila 0 tanpa intangible asset, 1 sama dengan ada intangible asset. Kemudian dummy profit, apabila 0 sama dengan rugi, 1 sama dengan laba. Semua dummy di atas hanya membedakan kelompok tanpa titik 0 dan tempat. Nah, 0 di sini bukan berarti ketiadaan atribut, melainkan salah satu kategori sehingga nominal. Kemudian ada data collection method. Untuk penelitian kali ini, data collection methodnya menggunakan secondary data diambil dari layanan Unicorn Data Service dan laporan keuangan resmi seperti SNC Filings dan lain-lain untuk perusahaan yang terdaftar di Nasdaq dan SSE. Kemudian ada sampling design. Yang pertama ada populasi. Nah, data dari penelitian ini ditarik dari perusahaan yang terdaftar di Nasdaq dan SSE.
Sampelnya adalah untuk Nasdaq, periode penelitian yang diambil adalah antara tahun 1986 hingga 2023, sedangkan untuk SSE data diambil dari periode 2004 hingga 2022. Setelah mengeliminasi data yang hilang, final sampel yang digunakan adalah 44.464 firm years untuk Nasdaq dan 22.074 firm years untuk SSI. Kemudian dari samplingnya adalah non-probability sampling atau purposive consensus. Purposive consensus ini pada penelitian berarti peneliti mengambil seluruh populasi firm years yang tersedia atau sensus, lalu memilih secara sengaja purposive hanya observasi dengan data lengkap untuk dianalisis. Census data available. Di sini penulis mengatakan bahwa we use all data available from Unicorn Data Service after removing observation with missing data. Our final sample consisted of 44.000 sekian tadi untuk Nasdaq dan 22.000 sekian untuk tadi SSI. Nah, penelitian ini tidak mengambil sampel acak. Mereka memanfaatkan seluruh populasi perusahaan tercatat di Nasdaq dan juga SSI. Kemudian ada purposive data cleaning. Karena beberapa observasi memiliki data hilang, peneliti secara sengaja mengeluarkan observasi-observasi tersebut agar setiap variabel yang digunakan lengkap dan valid untuk analisis regresi panel. Nah, selanjutnya ada data analysis. Metode analisis data. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan regresi panel dengan model efek tetap atau fixed effect model yang dipilih setelah dilakukan choke test. Nah, data penelitian mencakup perusahaan yang terdaftar di Nasdaq dan SSE dengan periode observasi yang luas dari tahun 1986 sampai 2023 untuk Nasdaq dan 2004 sampai 2002 untuk SSE, di mana sampel akhir terdiri dari 40.000 untuk Nasdaq dan 22.000 sekian untuk SSI. Ini persamaannya dengan variabel utama yang masih sama dengan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada analisis regresi dilakukan secara bertahap, di mana model dasar tanpa variabel interaksi, model lanjutan dengan penambahan dummy R&D dan interaksi antara dummy R&D dan accruals, dengan dummy R&D dikali accrual untuk menguji efek moderasi. Subgrup analisisnya adalah di mana sampel dibagi berdasarkan status laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, kepemilikan aset tak berwujud. Yang ketiga, sektor industri. Dan yang keempat adalah perbandingan antara negara. Nah, sebenarnya menambahkan aja kenapa dilakukan subgroup analysis. Jadi di sini penulis tuh intinya dia itu mau ngedebunk yang tadi apakah akuntansi udah berakhir. Kenapa? Dia itu mengkritisi di sini. Buku itu hanya menyebutkan akuntansi dalam era new economy itu akan berakhir karena dia nggak bisa mengukur secara akurat, nggak bisa melakukan value relevance. Jadi akuntansi akan berakhir. Nah, artikel ini untuk ngedebunk pernyataan itu, dia itu mengelompokkan masing-masing perusahaan tadi yang di Nasdaq dan SSI ke dalam beberapa subgroup. Dia mau lihat, kalau aku taruh di profit sama loss, gimana ya ini fungsinya accruals? Kalau dilihat dari dia punya intangible asset sama enggak, gimana ya? Kalau dari teknologi dan juga non teknologi di dalam R&D itu apakah berpengaruh juga terhadap accruals-nya itu dilihat. Jadi ini manfaat dari subgroup analysis. Terus yang tadi kan juga dijelasin ada yang triple interaction itu tadi. Triple interaction. Nah, kenapa pakai triple interaction? Nah, dia itu mau tahu, country, Cina sama Amerika, gimana pengaruhnya terhadap ketika dia memiliki pengeluaran R&D dan tidak, dan gimana penilaiannya terhadap accruals-nya. Jadi makanya di sini pakai yang tadi kausal, gimana melihat antara hubungan tiga kelompok ini yang nanti akan juga dibagi dalam sub kelompok lagi.
dari 4 kelompok tadi itu akan ditinjau lagi apakah benar-benar akuntansi di dalam accruals-nya itu apakah mereka nggak bisa menilai adanya inovasi itu, apakah akuntansi itu masih relevan di dalam value relevance-nya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai temuan utama yang menekankan lagi dari perkataan dari Shannon tadi yang melanjutkan dari data analisis. Itu yang pertama, accruals itu secara umum relevan terhadap harga saham, tetapi pengeluaran R&D dapat mengurangi relevansi tersebut pada perusahaan non teknologi. Nah, sebaliknya pada perusahaan teknologi dan yang memiliki intangible asset, R&D itu justru meningkatkan relevansi accruals terhadap harga saham. Nah, efek ini konsisten dengan pada kedua perusahaan saham, yaitu Nasdaq dan SSI, yaitu yang tadi punyanya Amerika dan punyanya Shanghai, yang menimbulkan efek moderasi negatif R&D terhadap accruals lebih kuat di Nasdaq dibandingkan SSI yang Shanghai. Nah, dengan pendekatan ini penulis itu dapat membuktikan dua hipotesis pertama, bahwa perusahaan dengan R&D yang memiliki valuasi lebih tinggi, yaitu H1, hipotesis yang pertama, dan bahwa R&D yang memoderasi relevansi accruals terhadap harga saham, yaitu hipotesis yang kedua, itu memungkinkan pembuktian hubungan kausalitas terbatas namun kuat antar variabel melalui data historis dan statistik inferensial. Nah, sudah menambahkan juga kenapa H1 ini bisa dibuktikan, karena gini, disebutkan dari penelitian jurnalnya itu ternyata investor itu akan cenderung melihat bahwa perusahaan yang sudah punya pengeluaran R&D, atau kalau kita tahu kan kalau R&D bakal di expense kalau di IFRS sebelum dia punya economic viability. Nah, karena itu investor ini akan cenderung lihat kalau semisal pengeluarannya perusahaan kalau dia awalnya itu besar terus tiba-tiba turun, dia itu ini sebagai anggapannya alarm bagi investor dalam penelitian ini. Kenapa? Karena investor akan melihat bahwa firms yang mengalokasikan dana yang awalnya besar untuk R&D terus tiba-tiba turun, berarti mereka mengalami penurunan inovasi. Itu kalau dari mata investor. Tapi kalau semisal efeknya itu cuma sementara aja, oke, besar, terus tiba-tiba kecil, terus besar lagi, oh mereka akan melihat ini sebagai sebatas false alarm aja. Tapi kalau turun bebannya, berarti ini di mata investor, oh berarti perusahaan ini mengalami penurunan kinerja. Beda kalau perusahaan yang tadi yang tidak memiliki, bukan fokus utamanya itu tech, itu kalau di jurnal ini tuh disebutkan justru nggak seberapa berpengaruh ke dalam sisi harga saham investor, karena investor tuh lihat ya ini perusahaan fokusnya kan bukan tech, jadi mau dia pengeluarannya tinggi atau rendah itu malah justru akan berdampak kalau tinggi, karena fokus utamanya itu bukan di teknologinya, berarti kan dia nggak secara fokus mencari inovasi begitu. Nah, kenapa juga sampelnya dipilih Nasdaq dan juga SSI, karena Nasdaq ini kalau dibaca dari jurnalnya juga di bagian introduction itu dia ada menjelaskan kalau ya di era sekarang di Amerika dan juga SSI semakin banyak perusahaan yang ingin istilahnya berinovasi. Nah, inovasi ya gimana lagi kalau nggak dari intangible asset, dari paten dan lain-lain. Makanya dari itu dipilih kedua hal ini dan mendapatkan temuan seperti itu yang mendukung H1 dan juga H2-nya. Oke, kita masuk ke research result. Itu hipotesis yang pertama itu kan penyataannya tadi yang sudah disebutkan sama Yosefin, itu firm with R&D receive higher valuation from the market. Nah, hasil pengujiannya itu koefisien dummy R&D itu positif dan signifikan di Nasdaq sama SSI, dan gabungannya itu beta itu lebih dari 0, kemudian probability itu kurang dari 0,01. Nah, makanya itu putusannya itu yang hipotesis pertama itu diterima. Kemudian yang kedua itu pernyataannya itu R&D itu R&D expenditure affect the value relevance of accruals. Nah, itu hasil pengujiannya itu interaksi dummy R&D dikali dengan accruals itu signifikan di semua model dan negatif di full sample tapi positif di teknologi. Itu keputusannya diterima. Nah, kemudian manfaat dari penelitiannya, kalau misalnya dilihat dari sisi kontribusi teoritis, penelitian itu membantu memperluas literatur value relevance dengan
posisi laba menjadi equals dan operating cash flow dalam kerangka Oxford yang dibuat pada tahun 1925. Nah, ini ada pernyataannya di jurnalnya itu originality or value or paper provides benefits by using R&D expense to affect accruals informativeness by comparing two country with different recognition of R&D. Nah, kemudian juga ada pernyataan kedua dari jurnalnya juga from a theoretical point of view, the contribution extend to the realm of relevant research as is shed light on the present state of accounting information relevance or extensive literature. We also discuss R&D relevance and the impact of R&D on accruals information content in probability, intangible asset, and industry-based analysis. Nah, penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana inovasi atau R&D itu mengubah kekuatan informatif komponen laba terhadap harga saham, khususnya di era ekonomi berbasis teknologi. Nah, kemudian ada kontribusi praktis, jadi hasil penelitian itu juga menawarkan wawasan langsung bagi investor, analisis dan praktisi pasar modal dalam menilai perusahaan dan dengan kegiatan R&D. Nah, ini ada di pernyataannya jurnal yang tadi, yaitu practitioner and the investment community get value insight into how the recognition and measurement of R&D expenditure affect the federal relevance. Information about R&D increase relevancy only in firms with intangible asset and those that operate in the technology industry. Nah, kemudian yang pernyataan kedua itu this research bear practical contribution and implication for investor and potential investor who seek to invest in NRP-driven and innovate companies. Technologies companies that allocate significant resource to R&D expenditure emerge as attractive option as such investment augment the federal relevance of accruals. Consequently, this facilitates more informed investment decision making for those individuals. Jadi kesimpulannya yang tadi kontribusi investor itu dapat mengidentifikasi sektor atau perusahaan teknologi yang paling mengkapitalisasi R&D. Kemudian kedua itu mereka dapat menyesuaikan model valuasi dengan memasukkan informasi R&D untuk meningkatkan akurasi prediksi harga. Kemudian yang ketiga itu mereka juga dapat memahami bahwa R&D itu tidak selalu bernilai untuk semua perusahaan, hanya yang memiliki aset atau wujud dan produksi di industri teknologi. Jadi penelitian ini termasuk applied research karena memberikan manfaat langsung bagi pemangku kepentingan di pasar modal dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat berdasarkan informasi R&D. Sekian dari bahasa Nasional, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan ada pertanyaan. Itu contoh penelitian kuantitatif yang meneliti tentang apakah biaya R&D itu dianggap sebagai expense atau sebagai aset, gitu ya. Kalau sebagai aset harusnya meningkatkan harga pasar saham, gitu. Kalau expense harusnya kan berarti mengurangi karena mengurangi profit. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait kuantitatifnya tadi? Aku mau kayak pengen nanya. Oh, semua ke aku ya. Ayo, Semua ke aku. ditantang. Semua ke aku. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi basic research atau applied research di belakang tadi? Applied research. Applied. Kenapa applied? Iya, manfaat langsung ke pemangku. Manfaatnya gimana? Kalau sebagai investor
menggunakan R&D-nya itu. Tapi kalau untuk perusahaan yang bukan tech firms dan juga tidak memiliki R&D, ya berarti accruals-nya akuntansi dalam meningkatkan value relevance-nya information itu terkait R&D itu ya nggak serelevan itu. Jadi dalam menilai perusahaan itu gimana dalam aspek R&D, kan sekarang R&D itu kan kalau dia di laporan keuangan kan biayanya cukup besar. Nah, investor kan bisa lebih wise lihat, oke, perusahaan ini pengeluaran R&D-nya besar, tapi mungkin nggak sih dengan R&D yang besar ini benar-benar menciptakan suatu value gitu dari informasi itu. Dilihatnya kalau dari sini pakai Nasdaq sama SSI kalau kondisinya ini. Jadi kalau sebagai investor, kalau plan kayak gitu ya bisa langsung dipakai. Terus gimana kalau kita sebagai investor dan kan kita punya duit nih mau invest nih, terus lihat laporan keuangan ada R&D, so gimana? Iya, aku mau nanya aja. Based on apa yang terjadi di market gitu ya, perusahaan tech yang IPO-nya jumbo itu banyak, Bukalapak, terus juga Gojek dan lain-lain. Tapi kenyataannya mereka kan juga sama toh, masalahnya ada di R&D sama goodwill. Dikapitalisasi besar, terus disitu tiba-tiba turun naik pokoknya terus. Sama kayak halnya yang mau IPO berikutnya ini perusahaan video. Itu DE diproyeksikan apa kapitalisasinya berapa, 4 triliun atau berapa? Pokoknya terbesar lah, media terbesar dan termasuk perusahaan teknologi. Nah, sekarang apa kalau di Amerika mungkin research ini masih relevan karena di luar itu teknologi benar-benar goncar banget. Dia pakai JAP. Iya, itu karena kan di Amerika mereka benar-benar anggap teknologi itu sesuatu hal investasi. Tapi beda di Indonesia. Di Indonesia JAP itu salah, expense semua. Iya. Tapi misalnya kamu lihat Amazon itu mereka benar-benar diregai RM ini. Beda Indonesia. Nah, sekarang ini tuh bisa di-apply nggak di Indonesia? Soalnya kenyataannya Bukalapak, terus habis itu Goto, terus mari gitu itu punyanya beli atau apa itu sudah gagal. Terus mari gitu ya ini yang mari ini kan punya video. Marketnya berbeda. Oke, ayo putar. Jadi kamu jangan jongkok, jangan. Jadi menurutku kalau misalnya di Indo itu mungkin kalau misalnya di apply itu ya Apakah bisa diaplikasikan di kurang bisa diaplikasikan karena apa ya, bahkan baru-baru ini tentang ini aku bahas lagi ini yang juga ACPC ya, itu kayak artis-artis baru-baru ini kan protes tentang kayak hak ciptanya mereka itu loh. Nah itu aja dari segi peraturan di Indonesia masih kurang, apalagi kalau misalnya kita mau apply di Indo yang kayak menurut Gak apa-apa, jelas tau tadi selesai. Iya.
berarti. Ayo, ayo. Ayo, ayo, diputusin cepat. Mana? Ya jadi menurut saya itu nggak bisa diaplikasikan di Indonesia karena kita tahu sendiri juga maksudnya di Indonesia itu kayak ojek sendiri sekarang kan ya banyak protes-protesnya tentang purchasing Asal laporan keuangannya Goto itu kalau melihat nggak hampir 80%-nya itu benar-benar goodwill semua. Ya. Nah, itu kan semua. Jadi kalau misal di Indonesia ini kurang relevan, soalnya ya kita tahu juga R&D ya Indonesia sama Amerika sama Cina kalah. Nah kan pastinya kan ya kalah. Nah kenapa paper ini ngambilnya dari Nasdaq dan SSI? Salah satu alasannya itu karena mereka menilai, Indonesia menilai oke, dari dua ini loh exchanges dominance in the world juga, sama kalau ada juga di papernya itu ada persentase, benar-benar persentase di sini banyak. Ini di US itu leading gross expenditure-nya itu approximately besar banget, dan juga second largest stock exchange globally, dan juga dia itu Nasdaq ini secara primary juga dia itu ngelis high tech dan growth oriented firms. Jadi kalau di Nasdaq sama SSI itu lebih relevan daripada kalau di IDX. Nah, kenapa nggak relevan juga? Soalnya IDX ini juga banyak yang jadi mayoritas kan lebih high tech, lebih banyak high tech firmsnya yang di Nasdaq sama itu. Jadi penelitian ini tuh lebih bisa diaplikasikan sebagai investor kalau kalian tuh invest di saham-saham yang high tech firms ataupun di pasar-pasar saham yang punya R&D besar, high tech yang benar-benar memang canggih banget. Kalau kamu mau invest di saham-saham biasanya di Nasdaq juga SSI. Kalau di IDX kan masih belum ada yang se-high tech yang ada di Nasdaq maupun SSI kan. Ya, Jadi menurut kalian ada hubungannya nggak sama kayak asumsi orang bahwa kita masuk R&D itu kan kita R&D hanya ngikut dari mereka. Anggapannya kalau misalkan mereka di US sama di Cina, mereka yang create programnya, makanya R&D mereka benar-benar dihargai. Sedangkan R&D di Indonesia itu kan yang cenderung ya udah mereka punya teknologi itu kita coba buat replikanya yang sama, jadi kita kurang dihargai. Apakah karena itu atau karena faktor lain? ya karena faktor
Iya ya sih. The resources-nya itu loh, maksud aku Indonesia ini apa sih? Ya sumber dayanya, the resources-nya itu kayak kurang mendukung juga. Nah sebenarnya itu kenapa ini juga dibahas di sini kak. Meskipun di Nasdaq sama SS ini kan ya kita tahu kalau misal intangible asset yang dibeli kita nggak tahu worth-nya. Sedangkan kalau yang dibuat secara internal ya kita kan boboan, anggapannya kayak oh ya anggapannya oke aku buat ini, kayak bagiku ini harganya 10 dan itu bagi kamu harganya 10 kan. Tapi kenapa sama investor ini dinilai masih cukup tinggi informasi accruals ini? Karena setidaknya dia ini kayak tahu kalau perusahaan ini punya kayak secara nggak langsung ya keuntungan inovasi, plan inovasi secara jangka panjang. Nah, karena itu juga tuh yang jadi permasalahan di Indo ini. Di Indo ini kan ya R&D kita nggak tahu itu apa, tapi seakan-akan inovasi tapi hasilnya juga nggak pasti, nggak maksimal. Tapi kalau misalnya di Nasdaq dan juga SSI, environment-nya kan udah beda, resource-nya udah beda. Jadi meskipun nggak pasti, setidaknya dari accruals-nya, dari accounting information, informasinya tetap relevan, kita bisa tetap nge-trace istilahnya. Oke, perusahaan yang di Nasdaq sama SSI ini cukup kredibel kok, informasinya di reveal ya kita bisa, meskipun kita bukan orang internal, kita nggak bisa akses informasi internal pasti, tapi setidaknya kita tahu, oke, pengeluarannya perusahaan itu segini buat R&D, ya kita bisa hitung lah, oke, ya mungkin kalau dilihat dari cash flow-nya perusahaan sekarang, dari net income-nya, dari expenses-nya dia, sama value apa dari R&D yang dia mau keluarkan ini gimana, ya dia bisa nge-plan. Oke, aku mau investasi ke sini soalnya kelihatannya credible. Iya, dari saya. Bukan dari saya untuk bootnya. Saya hanya untuk Nah, itu ada contoh juga dari Michelle yang mahasiswa yang bikin mobil listrik terus katanya wah ini digembor-gemborkan, wah next level, terus produksi massal, wow ini akan menjadi game changer, terus ternyata dianggurkan. Nah sekarang juga nggak ada kan lanjutannya, jadi ya itu environment-nya itu juga penting juga. Yang baju maestro ya? Iya. Jadi bayar. Enggak SMK ya, beda. Jangan punya domba. Aku punya nilai, tapi aku lupa SMK. Sekarang. Tapi kan nggak ada di pasaran produknya itu. Memang bukan buat pasaran. Waktu itu kan digemborkan. Iya. Iya. Kok malah bahas politik sih? Ya, oke, ya, sudah ya. Jadi di sini tujuannya, masalahnya, jadi kalau sebagai investor, katakan kita bandingkan dua company, sederhananya situ, gitu ya. Dua company itu di mana dalam kondisi profit loss-nya sama, tapi satu company dia melakukan R&D, satu company tidak ada. Nah itu dari point of view investor akan menganggap harga pasar saham perusahaan yang melakukan R&D lebih tinggi atau lebih rendah, walaupun kondisinya sama, lebih tinggi. Itu poin yang diambil di sini, gitu ya. Jadi R&D itu walaupun mungkin di US GAAP di-expand-kan, tapi di mata investor itu bukan expand. Kalau expand itu kan sesuatu yang harus kita write off tahun ini langsung, gitu ya, sesuatu yang tidak punya future economic benefit. Tapi di mata investor, R&D yang dilakukan itu as look like itu sebagai aset, gitu ya, punya probable future economic benefit, gitu ya, sehingga dia akan menambahkan ke dalam perhitungan itu, gitu ya. Jadi kalau compare benar-benar company tadi yang melakukan R&D akan di value lebih tinggi, gitu ya. Itu hasil dari penelitian ini, gitu ya. Nah, penelitian ini memang ada hasil theoretical dan practical, gitu ya. Di semua penelitian harusnya ada dua kontribusi tadi, gitu ya. Tetapi yang kita utamakan kalau ditanya ini applied research atau basic research, itu kita ambil yang poin yang dominan. Yang dominan mana, gitu ya. Kalau bedanya basic research itu utamanya hasilnya apa? Basic sama applied bedanya apa? Kembali ke materi awal-awal. Basic research kalau benefitnya yang basic, kalau benefitnya ke knowledge, kalau applied itu langsung bisa dipakai di praktek, gitu ya. Nah ini
applied research. Karena nanti di skripsi juga harus dijelaskan ya kalian applied atau basic, walaupun ada dua-duanya gitu ya. Tapi mana yang mayoritas? Jadi basic atau bukan? Ya, gimana? Menurut kami ini tuh adalah penelitian yang applied research. Kenapa? Karena ya soalnya lebih gunakan untuk pertimbangannya investor. Terus sama ada penelitian oh ya ada yang kenapa kok nggak basic? Soalnya ada penelitian juga yang sama, yang Oxford tahun 1990 Itu yang itu yang menggembur-gembur. Iya, itu yang menggembur-gemburkan. Jadi ini karena dia juga ngambil datanya di raw data-nya market. Jadi kan bisa juga di trace. Oke, dia ngambil dari market ya kita bisa apply ke marketnya juga. Jadi ya. Oke, yang dilihat adalah kalau di sini masalah manfaat ya. Manfaatnya lebih banyak membuka, oh jadi begini toh pengetahuan. Atau oh nanti saya bisa pakai. Misalnya kalau ada R&D 100 juta, harga pasar saham harusnya dihitung berapa kali lipat. Itu apply. Langsung bisa dipakai kalau apply. Itu applied riset ya, ke hasil. Nah, kalau dilihat dari sini itu adalah basic research. Kalau apply itu langsung kita harga pasar saham perusahaan teknologi yang ada R&D harus 2 kali lipat dari yang non R&D. Misalnya seperti itu apply. Tapi dia tidak kan, pokoknya lebih tinggi seperti itu harusnya kalau ada kegiatan R&D. Itu basic, gitu ya. Jadi kalau apply langsung bisa dipakai. Kalau itu nggak bisa langsung dipakai, sekedar investor tahu, oke gitu ya. Tapi berapa kali diserahkan, belum diteliti. Kalau dia bisa melanjutkan penelitian, misalnya diketemukan kalau R&D 2 kali lipat yang non R&D, itu jadilah apply. Gitu ya, ini bisa dilanjutkan ke apply kalau bisa, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok yang di depan? Terakhir mungkin topiknya yang dibawa untuk kuantitatif secara metodologi penelitian yang tadi dijelaskan sudah benar, itu variabel, skala pengukuran, nominal, rasio sudah benar semua, gitu ya saya lihat. Cuma ke poin yang terakhir, makanya poin terakhir saya list out di belakang. Sudah ada? Oke, kita beri applause. Terima kasih. Silakan kelompok kedua. Jadi
penelitian kuantitatif ini tuh membahas materialitas keberlanjutan atau sustainability materiality dan bagaimana matrik materialitas dapat membantu perusahaan dan stakeholder dalam mengidentifikasi isu-isu environmental, sosial, dan governance atau ESG yang penting. Nah, selain itu penelitian ini tuh juga mengkaji bagaimana isu keberlanjutan yang dimasukkan dalam key audit matters atau KAM dalam laporan audit dapat meningkatkan transparansi dan kualitas laporan perusahaan. Untuk yang pertama itu ada problem area. Jadi saat ini kan perusahaan global itu makin banyak untuk didorong mengungkapkan informasi-informasi tentang isu ESG dalam sustainability report mereka. Apalagi sekarang itu ada standar baru dari IFRS S1 dan juga S2 dan juga ada konsep double materiality di Uni Eropa. Terus meskipun udah ada beberapa yang bahas mengenai isu ESG, tapi belum jelas apakah auditor itu mengakui resiko ESG ini dan menyajikannya itu di dalam KAM dan di dalam laporan audit. Padahal KAM ini penting untuk memberikan sinyal resiko kepada pemakai laporan. Lalu belum ada juga studi yang menguji apakah isu ESG di materiality matrix ini di laporan keberlanjutan itu mencerminkan dalam KAM auditor, khususnya di artikel ini membahas di Columbia. Lalu untuk research problemnya, research objektif yang pertama yaitu untuk menyelidiki apakah auditor memasukkan resiko ESG yang diidentifikasi dalam matriks materialitas sustainability report ke dalam KAM yang dilampirkan pada laporan audit, dan juga untuk menguji apakah skor ESG perusahaan mempengaruhi pencantuman isu ESG dalam KAM auditor. Lalu untuk research question di artikel ini ada dua. Yang pertama, apakah auditor mempertimbangkan isu-isu ESG material yang tercantum dalam materialitas perusahaan mereka dalam KAM mereka, dan juga yang kedua, apakah kinerja ESG suatu perusahaan itu mempengaruhi bagaimana auditor merujuk pada isu-isu ESG material dalam KAM yang disajikan dalam laporan audit mereka. Di artikel ini tidak disebutkan hipotesis-hipotesisnya, jadi kita langsung masuk ke purpose of study. Jadi di artikel ini masuk ke kategori explanatory karena penelitian ini tuh bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibatnya antara kinerja ESG perusahaan dan juga gimana sih auditor mengaitkannya ke isu-isu ESG dalam KAM di laporan audit. Dan di artikel ini tuh menggunakan logistic regression untuk menguji pengaruh ESG performance terhadap match antara KAM dan juga isu material ESG, dan untuk menegaskan bahwa tujuannya itu untuk mencari penjelasan hubungan kausal, bukan hanya untuk deskriptif dan juga eksploratif. Lalu untuk extent of research interference itu sifatnya minimal karena di artikel ini data yang diambil itu dari sumber sekunder aja kayak audit report, sustainability report, dan juga database Thomson Reuters Econ, dan tidak melakukan perubahan apapun terhadap subjek penelitian dan juga proses auditnya. Jadi di artikel ini tuh peneliti hanya menganalisis isi dan juga menggunakan regresi statistik. Untuk study settingnya sendiri, penelitian ini tuh termasuk manfaat quantitative karena penelitian ini menganalisis data yang sudah ada dari perusahaan, yaitu dari laporan audit dan mengidentifikasi KAM dan laporan keberlanjutan untuk menemukan isu ESG yang berdasarkan matriks materialitas. Jadi datanya itu terjadi secara alami, tidak direkayasa atau diatur lingkungan penelitiannya. Jadi kondisi yang ada di laporan itu mencerminkan kondisi real perusahaan. Untuk unit of analysisnya sendiri itu merupakan perusahaan yang terdapat di Index Cost Bursa Efek Columbia atau BF. Untuk parameternya dia longitudinal karena dia mengumpulkan data dari 2019 sampai 2021, dan pendekatannya itu memungkinkan penelitian untuk mengamati dinamika pengungkapan KAM dan isu ESG sendiri dari waktu ke waktu. Jadi pemilihan periode itu juga relevan karena tahun 2019 itu menandai dimulainya penerapan pengungkapan KAM di Columbia, sehingga memungkinkan analisis perkembangan awal dari awal plan sampai yang menjadi saat ini. Untuk variabelnya sendiri, dia ada variabel independen, yaitu cara kita memasukkan isu ESG dalam KAM di lapangan audit, dan variabel independennya itu skop kinerja ESG. Untuk variabel kontrolnya dia ada audit firm atau kata akuntansi publik, yaitu ada Big Four. Untuk assurance-nya dia variabel dummy yang bernilai 0 jika laporan keberlanjutan tidak diaudit dan bernilai 1
untuk sampling desainnya, populasinya itu seluruh perusahaan yang ada di indeks COCAP, Bursa Efek Sendiri, negara Kolombia. Lalu untuk sampelnya ada 20 perusahaan dari 60 observasi dari yang sudah disebutkan 2019 sampai 2021, dan sampel finalnya ada 18 perusahaan, 54 observasi. Harusnya 22 perusahaan tidak diikutsertakan karena data ISG atau KAM-nya tidak lengkap. Lalu untuk purposive sampling terdaftar di COCAP 2019-2021, laporan audit ada key audit matters-nya, laporan keberlanjutan ada materiality matrix, dan juga data ESG tersedia pada Thomson Reuters 3. Data analisisnya, analisis konten, mencocokkan isu ESG material matrix dengan yang ada di laporan audit. Dengan prosedur, kategori ESG adalah lingkungan, sosial, dan juga governance tata kelola. Matching kode 1 terkait atau 0 itu tidak. Lalu untuk uji realitas menggunakan KONKAPA, konsistensi antar peneliti. Nah, analisis statistik regresi logistik modelnya adalah ESGK, beta 1, box score, beta 2, dan sebagainya. Lalu ada signifikansi p-value lebih kecil dari 0,05. Dari research resultnya, hasil hipotesis 1, skor ESG lebih tinggi, ESG masuk KAM, diterima untuk tata kelola governance dengan P 0,083. Hipotesis 2, industri sensitif lebih aktif, yaitu ditolak. Lalu temuan kuncinya 95% keterkaitan ESG tadi fokus pada governance, 0% pada aspek lingkungan dan KAM. Lalu perusahaan dengan profitabilitas dan nilai average lebih rendah lebih diawasi ESG. Manfaat penelitian ini untuk implikasi akademis, basic research-nya membuktikan bahwa auditor di negara berkembang, yaitu Kolombia tadi, fokus pada governance dan isi celah literatur integrasi ESG dalam audit, yaitu applied research. Auditor pelatihan penilaian resiko ESG holistik. Regulatornya revisi pada pedoman KAM, key audit matters, ikut sertakan lingkungan atau sosial. Lalu perusahaannya untuk meningkatkan kredibilitas via tata kelola ESG. Tadi basic tambah applied research. Terima kasih. Ya, silakan ada pertanyaan untuk penelitian yang berbeda ya terkait ESG dan KAM. Kamu udah tahu ya di audit ya? KAM itu ditaruh di mana? Di audit matter ini diungkapkan di laporan audit. Yang diungkapkan di laporan audit adalah yang mana? Yang posisi yang material, yang signifikan material yang mempengaruhi opini audit nantinya gitu ya. Oke, itu di K. Oke. Terus keterkaitannya ESG sama K yang diteliti dalam menggunakan perusahaan di Kolombia. Silakan ada pertanyaan. Tadi katanya nggak ada hipotesis, tapi waktu ngomong hasil katanya hipotesis 1 terbukti, hipotesis 2 gimana tadi? Berarti ada hipotesis dong. Selesai sendiri ya. Ini maksudnya tujuan penelitiannya terbukti. Research question-nya terbukti. Research question-nya terbukti. Research question-nya kalau dari research question-nya apa? Yang auditor mempertimbangkan inti ESG material yang tercantum dalam matriks materialitas perusahaan dalam KAM mereka, apakah sinergi ESG suatu perusahaan. Oke, dari research question 1 berarti hipotesisnya dia apa?
adalah dugaan kalian hipotesis 1 sudah seperti itu. Jadi dari RQ menjadi H1 bisa tinggal jadi menjadi statement kalian, gitu ya. Nah, kenapa tadi H1 terbukti? Karena apa? Tadi. Karena skor ESG-nya lebih tinggi, jadi masuk akal. Kenapa? Karena skor dari ESG-nya lumayan tinggi, jadi masuk akal. Kalau di hasil di tabel mana? Terbukti di tabel yang mana? Bisa ditayangkan ya, karena kan nggak semua megang papernya. Di tabel 8. Tabel 8. Tabel 8 itu kalau dipecah ke big 4 ya. Iya betul. Heeh. Dia memang cuma Big Four doang ini. RI 1 apa? Coba dibaca dulu. Yang mana? RI 1 berarti maksudnya melihat Apakah auditor mempertimbangkan isu ESG material yang tercantum dalam materi yang ditas perusahaan dalam kam mereka? Berarti kalau dia ada di material di metriknya ESG berarti harus disebutkan di KAM, gitu ya. Nah itu berarti dilihat dari tabel berapa?
reporting, gitu ya. Yang di sustainability reporting dikatakan bagian-bagian yang berisiko, apakah itu juga disebutkan hal yang sama juga, gitu ya. Cara melihat itu konten analisis. Jadi konten analisis ibaratnya manually baca satu-satu dicocokkan. Itu konten analisis. Itu terjawab betul dari tabel-tabel tadi ya. Tabel 6, tabel 7 dilihat per sektor, per tahun juga ada, terus dilihat seperti itu. Oke. Itu nomor 1. Kalau nomor 2, yang apakah kinerja ISG seperti kuasa mempengaruhi bagaimana auditor mewujudkan ESG material dalam kam yang disajikan dalam laporan audit. itu research question-nya. Jadi kalau membaca hasil dari research question itu dibaca dari tabel 5. Kalau yang dilihat sama ISG. Kamu dilihat sama ESG-nya itu kan nomor 1. Apakah ada di ESG juga disebutkan di KAM, itu pertanyaan nomor 1 kan gitu. Pertanyaan nomor 2 tentang performance, ESG performance. Jadi ada ESG score, ESG score-nya di yang ada di persamaannya dia tadi ESG score. Tabel tadi menggunakan apa analisisnya? Tadi di slide ngomong regresi apa tadi? Regresi logistik. Itunya ada benar tapi nggak tahu regresi logistiknya di mana gitu ya. Regresi logistik ada di tabel yang judulnya logistik regression model. Tabel terus mana yang mengatakan bahwa ESG score itu berpengaruh terhadap KAM, ESG performance. Yang di mana tadi? ESG, E-nya apa? S-nya apa? G-nya apa? Environmental score ada. S-nya social score ada. Governance score. Terus yang dibintangi yang mana sebenarnya? Yang governance. Governance. Jadi sebenarnya nggak semua ESG ya, tapi hanya governance saja yang juga di highlight di KAM-nya, gitu ya, di governance score. Itu baca hasilnya di tabel 12 model logistik regression. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah? Semua? Tadi mengukur ESG sama CAMEX itu skala pengukurannya apa tadi? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Skala pengukuran
variabel dependennya? Nominal sama ordinal. Nominal sama ordinal, maksudnya gimana? Karena dia kan nominal, karena untuk mengategorikan itu nggak ada urutan atau peringkat. Cara-cara ngitungnya dependent variable gimana sih? Variabel dependennya mengukurnya gimana? Cara mengukur variabel dependent. Caranya variabel match Iya. jika Kalau ada hubungannya ISG ke K. kalau ada ESG Jika juga ada di K. Jadi diukur dengan cara apa? Makanya kuantitatif kan diukur. Ukurnya caranya kalau ada buat ini satu, kalau ada nah, kalau seperti itu berarti skala pengukurannya apa? Nominal, ordinal. Nominal ya, ada atau tidak ada aja gitu ya. Jadi soalnya ada sebutkan dua di slide kalau nggak salah ya. Oh, jadi harus satu jenis aja, satu variabel. Ada pertanyaan untuk paper di depan? Sudah, tidak ada? Oke, sudah siap untuk skripsinya sendiri masing-masing. Nah, harus paham ya papernya yang disediakan acuan gimana ngerjakannya. Oke, audenya kita beri plus kelompok di depan. Ada pertanyaan keseluruhan saya terkait penelitian kuantitatif? Yang riset desain kalau kerjakan kuantitatif harus ada di bab 3 ya untuk kalian. Nanti riset desain dari variabel, skala pengukuran, analisis, etc. Itu di bab 3. Oke, gak ada, saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Enggak, nanti tak upload YouTube. Intinya lah. Iya, tak kasih nanti inti. Soalnya nggak tahu inti. Oke. Masa kayak Intinya nanti week 11 12 pas coba langsung. kan? Jangan. Week 11 12. 10 masih seni. Berarti kita begini. Nah, 9. seni. Oh, sudah saya. Pokoknya nanti ada kancret satu debat lagi Pak Sujoko. Pak Sujoko Berapa itu? Ya antara 11 dan 12. Nah, terus nanti dikumpul ke sana. Dalam ruang sana itu perwakilan kelas tuh 4 orang debat, 2 orang koon data. Berarti 6 orang. Sisanya bikin dia sama bikin dia sama kumpulin data juga. Jadi yang 4 cuma baca aja. Ini yang baca Jadi mereka nggak penting-penting Yang sisa itu ngumpulin data ya sebelum debatnya atau sebelum debat. Terus yang kasih tahu kedua, lagi sih. ya. tapi yang kedua waktu di hari support materi tuh. Koon untuk ngambunginnya. Ngambilin data. Jadi bukan. Kok aku kok ngomong gitu? Hari Ya, maksudnya yang ngebaca kan nggak yakin.